Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk sebanyak 34 desa maritim di sepanjang pesisir selatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan pesisir. Pembentukan desa maritim tersebut tak lepas dari kepedulian pemerintah kepada desa yang berada di pinggiran pantai sebagai wujud pembangunan berkelanjutan dari tingkat bawah, yakni desa atau kelurahan menyeluruh di DIY. "34 desa maritim DIY terdiri dari 5 desa di Kabupaten Bantul, 10 desa di Kabupaten Kulon Progo, dan 19 desa di Kabupaten Gunung Kidul. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, desa maritim tersebut dikembangkan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK kepada kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat. Potensi desa maritim di daerah istimewa Yogyakarta terbilang beragam, seperti potensi perikanan tangkap di desa Songbanyu, Girisubo, Gunung Kidul yang cukup besar, didukung dengan adanya pelabuhan perikanan Pantai Sadeng yang dapat mensuplai kebutuhan ikan di DIY, bahkan luar daerah. Selain itu, Desa Kemadang Tanjung Sari dan Desa Kandigoro Kecamatan Saptosari Gunung Kidul memiliki berbagai potensi seperti garam yang berlimpah dengan kualitas lebih baik dibandingkan dengan garam dari Jawa Tengah. Di Kabupaten Bantul, terdapat potensi di bidang konservasi penyu seperti di Desa Gading Sari dan Desa Sri Gading. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo memiliki konservasi mangrove yang berada di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, serta konservasi penyu di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan. Mulai tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan ini mendapatkan tugas untuk mengembangkan program desa maritim. Desa maritim itu kita definisikan paling mudah, yaitu bahwa desa yang mempunyai wilayah pantai. Ini sudah kita identifikasi, kita ada 34 desa maritim di sepanjang pantai selatan kita sepanjang 135,9 km. Nah, dari 34 desa ini tentu saja kita tidak seluruhnya langsung kita tangani, tidak mungkin, tapi harus kita urutkan sesuai dengan kesiapan desa-desa tersebut. Jadi kita terbuka untuk 34 desa maritim untuk bisa mengajukan proposal ke kita dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga nanti kesejahteraan bisa meningkat. Salah satu desa maritim yang menerima BKK tahun anggaran 2021-2022 adalah Desa Gading Sari Bantul. Desa Gading Sari memiliki Pantai Pandansari di Padukuhan Noroto dan Pantai Gua Cemara di Padukuhan Patian. Selain dapat menikmati deburan ombak pantai, pengunjung juga dapat berteduh di bawah pepohonan rindang sambil bermain pasir lembut. Selain keindahan alam pantai dan terdapatnya tanaman pohon cemara laut, keberadaan kawasan ini juga memiliki beberapa potensi yang sudah dikelola oleh masyarakat. Di antaranya sumber daya mineral garam, kawasan lindung atau konservasi penyu, lahan pertanian pasir, dan lainnya.
Masyarakat Gading Sari yang tergabung dalam usaha produksi garam Sempulur Jaya Barokah telah lama mengembangkan usaha produksi garam di bawah pengelolaan badan usaha milik kelurahan yang terletak di Desa Wonoroto dan dipasarkan di luar daerah seperti Kebumen. Pemanfaatan air laut untuk dijadikan butiran garam ini memiliki kadar NaCl garam yang tinggi, yakni 97%. Oleh karenanya, potensi tersebut perlu dikembangkan secara maksimal agar pemasaran garam dari Gading Sari dapat terus meluas hingga luar daerah. Hingga sampai saat ini, para petani garam di bawah naungan BUMDes memiliki puluhan tunel garam. Kegiatan produksi garam ini rata-rata dalam 1 bulannya mencapai 1 ton garam. Produksi kita dari 25 tunnel bantuan dari kementerian itu kan yang 20 kolam 20 tunnel itu kan untuk menuangkan air istilahnya kan gitu. Yang 5 kolam untuk meja garam, pembuatan garamnya. Kita sekali siklus dalam 20 hari. Kalau panas kayak gini ya, panas kayak gini kita dalam 20 hari. Dari 20 tunnel ini kita dapat paling minim 4,5 ton. 4,5 ton ya. Dalam waktu 20 hari. 20 hari kita dapat segitu. Lagian nanti itu kalau kita pertama itu sudah tidak 20 hari lagi. Sini air sudah dialirkan, kan sini sudah dimasukin air laut lagi, Mas. Nah, jadi nanti kan paling 5 hari 1 minggu kita sudah dapat segitu lagi. Selain itu, di pinggiran pantai Gua Cemara terdapat tempat konservasi penyu yang berdiri sejak tahun 2009. Pada musim bertelur, penyu-penyu berjenis penyu lekang biasanya mendarat di pantai Gua Cemara untuk bertelur. Masyarakat pinggiran pantai yang tergabung dalam kelompok konservasi penyu Minora Harjo turut membantu penyu untuk menetaskan telurnya dengan menggunakan sarang semi alami sederhana serta melepaskan tukik atau anak penyu ke laut. Upaya konservasi tersebut dilakukan sebagai upaya penyelamatan telur penyu dari pemangsa alami dan perburuan manusia. Kita fokus pada konservasi penyu, di mana penyu itu bertelur dan menetas atau yang sering kita sebut dengan tukik. Ini harus kita lindungi. Jadi dari mulai proses penyu itu mendarat harus tempatnya juga yang memadai, artinya tempat itu tersedia sehingga mereka bisa mendarat dan bertelur tidak diganggu baik itu oleh manusia maupun oleh binatang yang ada di situ, sehingga telur bisa menetas dengan aman. Untuk itu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar, kemudian dengan himbauan melalui papan nama dan lain sebagainya. Ini kita harapkan nanti penyu atau tukik ini akan bisa lestari, karena kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu ada 7 jenis penyu, di mana yang 4 jenis itu berada di perairan pantai selatan Jawa, termasuk di Yogyakarta, sehingga betapa pentingnya mereka untuk kita lestarikan. Sehingga kita ada kelompok-kelompok pelestari penyu ini yang selalu ya kita bina, kemudian kita juga fasilitasi beberapa ya peralatan pendukung untuk bisa digunakan melestarikan penyu. BUMDes Gading Sari juga mengembangkan perikanan air tawar di tanah kas desa. Terdapat 30 kolam bulat yang diisi ikan lele dan hingga dalam waktu 4 bulan ini mengalami perkembangan yang pesat.
Pada setiap kolamnya diisi dengan tebar sebanyak 5.000 ekor benih. Dengan jangka waktu 50 hingga 60 hari, lele dapat dipanen menghasilkan rata-rata 5 kuintal. Benih ikan lele yang digunakan adalah benih ikan lele bersertifikat agar menghasilkan ikan berkualitas layak jual di pasaran atau tengkulak. Benih lele yang ditebar berukuran 6 hingga 7 cm, agar selama budidaya, yakni 50 hingga 60 hari, ikan dapat berkembang dan siap panen. Dan hari ini sampai saksikan ya, ini kita panen 2 kolam dari benih 10.000. 10.000 kita habis pakan 1,1 Pak. Kita habis pakan 1,1, saya berharap hari ini 1,1 ton. Ya, insya Allah mohon doanya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali pada Pak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Kepala Panitia Keistimewaan, Pak Aris Eko, Pak Bayu beserta staf, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta stafnya ya, Bu Ati, Bu Poni, bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sampai saat ini lancar. Kita mohon doanya lagi karena kita kemarin ini 20 kolam ya. Saya sudah ngomong sama pengelolanya, kita buktikan ke pemberi dana. Nanti kita tambah mandiri ya, kita tambah mandiri dan mungkin nanti ke belakangnya saya minta Pak Bejo untuk juragani nila juga. Ke belakang kami mau bikin nila biovlog. Pada BKK Desa Maritim tahun 2022, terdapat 7 kalurahan yang mendapatkan saluran BKK, yakni Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Gading Sari, Kalurahan Sri Gading, Kalurahan Tileng, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Kemadang, dan Kalurahan Ngestirejo. Ketujuh kalurahan tersebut berkomitmen untuk mendukung pembangunan DIY guna menyongsong abad Samudra Hindia mulai dari kalurahan untuk Yogyakarta. Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan bantuan keuangan khusus atau BKK Desa Maritim melalui dana keistimewaan DIY tahun anggaran 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan panen ikan lele di Kalurahan Gading Sari pada 5 Agustus 2022. Panen lele di Dusun Patehan, Kalurahan Gading Sari tersebut disaksikan oleh perwakilan Paniradia Pati Keistimewaan, jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, perwakilan Dinas Kebudayaan DIY, perwakilan Bidang Perekonomian Bapeda DIY, Dinas Kebudayaan DIY, pemerintah Kabupaten Bantul, dan lainnya. Bahkan, tampak Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Suwarto pun mencoba memanen dan menimbang ikan lele. Ya, alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Kita sekarang berada di kolam budidaya lele milik dari kelompok masyarakat yang ada di Gading Sari Bantul. Ini kolam ini, budidaya ini dikelola oleh pemerintah kelurahan bekerjasama dengan badan usaha milik kelurahan dan kelompok masyarakat yang disupport, didanai oleh dana keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta yang kebetulan dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir di 2021 dan 2022 melalui kegiatan BKK Bantuan Keuangan Khusus Desa Maritim. Mas Huri selaku Lurah Gading Sari dalam laporannya menjelaskan, bantuan BKK Dana IS tahun 2022 digelontorkan untuk budidaya ikan lele sebesar 400 juta rupiah. Saat ini terdapat 24 kolam terpal berdiameter 4 meter yang diisi ikan lele
di mana setiap kolamnya diisi sebanyak 5.000 ekor benih dengan jangka waktu 50 hingga 60 hari lele. Limbah ikan lele sendiri dialirkan ke perkebunan buah sekitar kolam. Mas Huri menambahkan bahwa dalam waktu beberapa bulan ini mengalami perkembangan yang pesat. Masa panen ikan lele menggunakan sistem rotasi di mana setiap minggunya mencapai 1,5 ton. Lele tersebut dibeli oleh para tengkulak dan pihaknya selaku pengelola mendapat keuntungan yang tidak sedikit. Mas Huri berharap melalui kegiatan budidaya ikan lele bantuan Danais akan menjadi embrio bagi masyarakat Gading Sari ataupun masyarakat lainnya. Nah, dari analisa yang kami hitung-hitung ini ternyata juga membawa keuntungan dari kelompok ini. Yang pertama, dari tebar 5.000 ekor untuk kolam bulat ini dari hasil 4,5 sampai 5 kuintal ini bisa keuntungan bersih ini rata-rata per kolamnya per siklus yang kurang dari 2 bulan ini bisa keuntungan bersih 2,5 juta. Ini cukup bagus dan ini menjadi percontohan mungkin untuk daerah yang lain dengan lahan yang ada ini. Tentu ini juga pemanfaatan untuk lahan pesisir, terutama untuk yang BKK Maritim ini sangat mengedukasi kita semua dan harapan nanti ini menjadi percontohan untuk yang lain, sehingga tentu ke depan terkait dengan kegiatan budidaya ini saya yakin ini tidak hanya nanti untuk komoditas lele ya, nanti yang memungkinkan saya kira nanti dari sisi teknologi ini mungkin bisa diarahkan nanti untuk bioflok, jadi kolam bulat dengan teknologi bioflok ini salah satu komoditas nanti yang bisa dipacu adalah ikan nila. Dengan adanya launching ini, Tirto Hargo semakin sukses. Amin. Dana keistimewaan BKK Desa Maritim tahun anggaran 2022 juga digelontorkan untuk pengembangan wisata yang ada di Desa Tirto Hargo, Kretek, Bantul. Pemerintah Kelurahan Tirto Hargo menggunakan dana tersebut salah satunya untuk pengembangan dan pembangunan wisata kano. Pada 5 Agustus 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaunching wisata kano di hutan mangrove Baros Tirto Hargo. Tak hanya melaunching, dalam acara tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga monitoring dan evaluasi kegiatan BKK Desa Maritim untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BKK Desa Maritim serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di kelurahan. Program BKK Desa Maritim merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan bersumber dari dana keistimewaan, menyasar kelurahan yang berbatasan langsung dengan Laut Selatan DIY. Tujuan dari program kegiatan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir Laut Selatan DIY seperti yang tercantum pada visi misi Gubernur DIY. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Bayu Mukti Sasongka mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY merupakan pengampu desa maritim melalui BKK Desa Maritim. Saat ini terdapat 34 desa di sepanjang wilayah pesisir, yakni 135,9 km, yang apabila dikelola dengan baik diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sepanjang pantai selatan DIY. Program BKK Desa Maritim di tahun 2023 mendatang direncanakan akan dilaksanakan di 11 kelurahan yang berbatasan langsung dengan Laut Selatan di Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul. Program tersebut menyasar Kabupaten Kulon Progo,
terdiri dari Kalurahan Karangbuni atau Kapanewon Wates, Kalurahan Gorangan atau Kapanewon Panjatan, dan Kalurahan Banaran atau Kapanewon Galur. Dalam prosesnya, pemberian bantuan BKK tersebut tidak menyeluruh secara bersama-sama, namun oleh pemerintah akan diberikan menurut kesiapan desa. Dimulai anggaran tahun 2021, Bantuan Keuangan Khusus atau BKK Desa Maritim dikucurkan sebagai bentuk akselerasi pembangunan yang langsung ke desa atau kelurahan melalui implementasi konsep desa budaya pada tahun 2021. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendukung, memonitoring, serta mengevaluasi pengembangan desa maritim DIY. Secara umum, desa maritim dapat dikembangkan melalui sektor kelautan atau potensi sumber daya mineral, potensi sumber daya manusia, wisata, ekonomi kreatif, kawasan lindung atau konservasi maupun kuliner. Di Kabupaten Bantul sendiri, pada tahun 2023, BKK Desa Maritim akan dilaksanakan di Kalurahan Tirtohargo dan Parangtritis atau Kapanewon Kretek, Kalurahan Poncosari atau Kapanewon Serandakan, serta Kalurahan Srigading atau Kapanewon Sanden. 4 kalurahan penyelenggara BKK Desa Maritim tahun 2023 terdapat di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Kalurahan Pucung atau Giri Subo, Kalurahan Songbanyu atau Kapanewon Giri Subo, Kalurahan Girikarto atau Kapanewon Panggang, dan Kalurahan Kanigoro atau Kapanewon Saptosari. Pada BKK Desa Maritim tahun 2023, Kalurahan Banaran mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kuliner hasil laut, rehabilitasi ekosistem pesisir, pengawasan penangkapan ikan, pengawasan penangkapan atau perburuan penyu, dan pembangunan penanda desa maritim. Kegiatan tidak harus semuanya merupakan kegiatan kelautan dan perikanan, namun demikian bisa dengan kegiatan-kegiatan lain, namun yang jelas bahwa harus ada unsur maritimnya atau unsur yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, sehingga kita sebagai pengampu ini nanti bisa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita melalui BKK atau Bantuan Keuangan Khusus Desa Maritim ini. Desa-desa di sepanjang wilayah pantai kita ini bisa berkembang, bisa meningkat kesejahteraannya. Ika Agustiawan, Puspadanta melaporkan.